Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas tentang materi skema interkoneksi bus, yang mana terdapat pembahasan yaitu bagaimana CPU, kemudian memori, kemudian perangkat input-output bisa terkoneksi satu sama lain. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 19 itu sendiri. Yang pertama di sini ada Lukman Hakim dengan NPM 21081010118. Kemudian saya sendiri yaitu Ani Fitria Dewi Marcelina dengan NPM 21081010025. Sebelum kita memasuki inti materi, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pembahasan materi ini, yaitu nantinya akan terdapat pembahasan penjelasan mengenai struktur antarhubungan, kemudian penjelasan mengenai bus antarhubungan, dan elemen dari desain bus. Pendahuluan di sini, komputer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data yang tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, kemudian memori, dan perangkat input-output. Nah, untuk menghubungkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi, maka diperlukan sebuah sistem agar membentuk satu kesatuan fungsi dalam menjalankan tugasnya, yaitu bus. Bus system atau sistem bus itu menghubungkan CPU dengan RAM dan cache memory yang merupakan bus pusat. Sedangkan bus yang lain itu merupakan percabangan dari bus itu sendiri. Perangkat yang dihubungkan ini itu menggunakan bus bersama yang fungsi utamanya adalah menyediakan jalur yang tentu saja diperlukan untuk mendukung interrupt dan arbitrasi. Sistem bus. Ada yang tahu nggak apa sih sistem bus itu? Sistem bus itu merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, komponen komputer itu ada CPU, kemudian ada juga memori, dan perangkat input-output. Transfer data antar komponen komputer. Data atau yang mungkin sering kita sebut dengan program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga dapat menggunakan sistem bus. Nah, kecepatan komponen penyusun komputer itu harus diimbangi dengan kecepatan dan manajemen bus yang baik. Mikroprosesor. Untuk mikroprosesor itu dapat melakukan pekerjaan secara paralel, kemudian program yang dijalankan di dalamnya itu secara multitasking. Selanjutnya yaitu sistem bus tidak hanya lebar, tetapi juga cepat. Kemudian interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Di sini terdapat interkoneksi bus, kemudian pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Kita masuk ke dalam pembahasan struktur interkoneksi. Kumpulan lintasan atau saluran dari berbagai modul, yaitu yang pertama ada CPU atau mungkin kepanjangannya yaitu Central Processing Unit. Kedua yaitu ada memori, dan yang ketiga yaitu perangkat input-output atau perangkat IO. Struktur interkoneksi itu bergantung kepada yang pertama jenis data, dan yang kedua yaitu karakteristik dari pertukaran data. Jenis data. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. Itu berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan kepadanya. Nah, CPU ini mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya ia memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Kemudian memori. Memori itu pada umumnya terdiri atas N word
memori dengan panjang yang sama. Nah, masing-masing word itu diberi alamat numerik yang unik. Mungkin seperti contohnya itu seperti yang ada di layar. Kemudian word itu dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan control read dan write. Nah, lokasi bagi operasi ini dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Perangkat input-output merupakan operasi modul pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O itu dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa modul input-output itu dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Nah, modul I/O itu juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan interkoneksi dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi itu harus mendukung perpindahan data. Yang pertama di sini yaitu misal dari memori ke CPU. Maka CPU akan melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Sedangkan semisal CPU ke memori, maka CPU akan melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Kemudian, jika input-output ke CPU, maka CPU akan membaca data dari periferal melalui modul input-output itu sendiri. Sebaliknya, jika CPU ke input-output, maka CPU akan mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Untuk yang terakhir di sini, jika input-output ke memori atau dari memori, maka akan digunakan pada sistem DMA. Untuk yang selanjutnya, perkembangan struktur interkoneksi. Sampai saat ini, itu masih terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun, yang perlu dipahami bahwa yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus itu dapat digunakan secara tunggal maupun secara jamak. Hal ini tergantung dari karakteristik sistemnya. Kita masuk ke dalam pembahasan interkoneksi bus. Bus itu merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama dari bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Digunakan bersama di sini dimaksud yaitu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Kemudian, walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Landasan teori, di sini bus yang menghubungkan CPU dengan main memory itu disebut dengan internal bus. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dan alat-alat input-output itu disebut dengan external bus. Data bus itu adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi. Kemudian address bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi alamat di main memory untuk data atau instruksi yang akan direkam. Sedangkan control bus adalah bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan akan dikirimkan suatu informasi atau telah diterimanya informasi tersebut yang dikirimkan dari satu alat ke alat yang lainnya. Di dalam internal bus, yaitu bus yang menghubungkan CPU dengan main memory, hubungan antara CPU dan main memory melalui data bus yang dihubungkan dengan memory address register dan control bus yang dihubungkan dengan control unit. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah interkoneksi bus, struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri dari beberapa saluran. Sebagai contoh, bus datar terdiri dari 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama, saluran data,
Yang kedua saluran alamat, dan yang ketiga saluran kontrol. Berikut adalah skema interkoneksi bus. Saluran data atau bus data, lintasan bagi pengunci data antar modul. Untuk penyelesaian lintasan ini disebut data bus. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan kata panjang, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuan, agar mentransferkan kata dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam data bus dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Minimal lebar bus adalah 16 bit. Selanjutnya saluran alamat, address bus, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada database. Lalu yang kedua digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Lalu terakhir, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port input atau output. Maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Lalu selanjutnya saluran kontrol atau control bus, digunakan untuk mengontrol data bus, alamat bus, dan seluruh modul yang ada. Karena data bus dan alamat bus digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui kontrol bus ini. Sinyal-sinyal kontrol bus terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal saluran kontrol. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat. Lalu sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Lalu selanjutnya secara umum saluran kontrol terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama yaitu memory write, memerintahkan data pada bus yang akan dituliskan ke dalam alamat lokasi. Memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada database. Input atau output write, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port input atau output. Input atau output read, memerintahkan data dari port input atau output ditempatkan pada database. Transfer X, menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Bus request, menunjukkan bahwa modul memerlukan control bus. Bus giant, bus grant, menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interrupt request menandakan adanya penangguhan interrupt dari modul. Interrupt X menunjukkan penangguhan interrupt telah diketahui CPU. Clock, kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Lalu selanjutnya sinyal kontrol secara fisik. Yang pertama yaitu CPU, konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. 2. Memori, konduktor saluran utama pada motherboard PCB dengan layout tertentu sehingga dapat fleksibilitas penggunaan. Yang ketiga yaitu perangkat input atau output. Untuk modul input atau output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, slot PCI dan slot ISA. Yang keempat, perangkat input atau output. Untuk chip akan terhubung melalui pin-nya. Prinsip operasi bus, operasi pengiriman data ke modul. Yang pertama, sebaliknya penggunaan bus. Yang kedua, apabila telah disetujui modul dan akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Lalu hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja faktor-faktor.
Faktor yang pertama yaitu semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.